Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kemarin gue udah ngecek parameter air di alam sama di farm gue. Gue bandingin kemarin dan ternyata hasilnya nggak terlalu beda jauh ya. Walaupun Big 3-nya sendiri jauh dari standar parameter air laut. Ini udah gue catat hasilnya. Ini gue mau coba nyimpulin dan terutama sih buat gue sendiri ya. Kalau untuk yang lain ya terserah ya, ada yang mau ngikutin atau enggak ya terserah, hak masing-masing. Yang jelas ini kesimpulannya buat diri gue sendiri, jadi gue tahu harus gimana kedepannya, harus gimana untuk menekan budget dalam budidaya ini ya. Coba kita cek ya hasilnya ya, kita lihat perbandingannya. Nah, ini bisa kita lihat nih ya perbedaannya. Nah, kita mulai dari Big 3-nya dulu nih ya. Kita mulai dari Big 3-nya dulu, dari kalsium ya. Dari kalsium, air alam ini kemarin total nilainya itu 0,27, artinya sekitar 135 ppm. 135 ppm, dan air farm gua itu nilainya 0,76. 0,76 itu sama dengan 380 ppm. 380. Sementara standar air lautnya itu 380 sampai 450 ppm. Nah, di sini air farm gua lebih tinggi daripada air alam. Lanjut ke magnesiumnya. Magnesium di alam itu nilainya kemarin 0,06, artinya kurang lebih 120 ppm, rendah banget ya. Dan sementara farm gua itu 0,30, yang artinya kurang lebih 600 ppm. Sementara standar air laut itu di 1200 sampai 1400 ppm. Nah, untuk pH-nya, alkalinity ini kemarin nilainya 0,50, yaitu sama dengan 7,7 DKH, dan air farm gua itu 0,64, yang artinya 5,4 DKH hasilnya. Nah, ini untuk alkalinity-nya air farm gua lebih rendah ya daripada air alam. Sementara untuk nilai standarnya itu, standar air lautnya itu 7 sampai 9 DKH. Untuk amoniaknya di air alam ini 0 ya. Di air alam ini 0, di farm gue juga 0. Ya, standar air laut 0 lah. Untuk nitratnya itu air alam itu tinggi banget ya. Itu 50 mentok. Sementara air farm gue itu masih di bawahnya sekitar 20. Nah, untuk air laut 5, untuk 5 ini masih aman banget lah untuk standar air laut. Nah, untuk salinitas itu kemarin air alam itu sekitar 1005 ppt, 10,5 lah bahasanya. Nah, untuk sementara air farm gue itu di 10,8. Untuk standar air laut itu 10,25 ya, tingkat kadar garamnya standar air laut. Nah, tapi ini standar air laut ini yang gua maksud ini standar air laut tengah ya, bukan air pesisir. Ini standar air laut tengah. Ini biasa dipakai buat patokan pemeliharaan di akuarium laut. Jadi di sini jelas ya, di sini jelas air farm itu, air alam itu, air alam lebih rendah, rata-ratanya lebih rendah parameternya daripada air farm gua, walaupun jauh dari standar air laut pada umumnya. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Oke, gua lanjut ya. Jadi tadi itu perbedaannya nggak terlalu jauh sih ya antara alam sama farm gua. Walaupun lebih rendah alam, tapi sama farm gue sendiri nggak beda jauh, walaupun jauh dari standar air laut, karena standar air laut yang gue catat tadi itu air laut tengah ya.
Nah, kebetulan kan karena posisi air farm gue ini nggak beda jauh sama alam, jadi ya cukup aja gue pertahankan segitu. Ini sebenarnya ini air ini tuh udah sekitar 6 bulan ya nggak gue ganti, sekitar 6 bulanan nggak gue ganti. Makanya gimana ya, nggak perlu lah gitu, buat gue tuh nggak perlu standarin parameter, terutama Big 3 kita bikin sampai standar air laut itu nggak perlu kalau di sini, kalau di wilayah Bekasi ini, karena ya logikanya di alam aja parameternya segitu, dan di farm gua ini ya nggak beda jauh sama alam, dan buktinya bisa hidup dan bisa panen gitu. Jadi ngapain pusing-pusing jas inilah jas itulah, dosing ini dosing itulah, ngejar buat apa, kecuali memang main pembesaran ya, pembesaran dari misalnya dari ukuran 50 gram mau dijadiin ke 1 kilo gitu, atau 800 gram, baru boleh mikirin parameter ya. Tapi ya mau berapa bulan gitu, 6 bulannya belum tentu, dari 50 gram ke 1 kilo itu belum tentu. Makanya kalau untuk yang metode soka, penggemukan ya nggak usah terlalu ribet lah mikirin parameter. Kalau gue sendiri sih nggak mau ribet, karena dengan parameter begini aja hidup gitu. Apalagi kalau ini lebih rajin gue ganti air, misalnya 2 minggu sekali gue ganti 20 atau 30%. Nah, itu lebih bagus gitu. Karena dengan parameter yang ada ini, gue 6 bulan nggak ganti air, hanya tambah air tawar. Itu karena penguapan ya, hanya tambah air tawar karena penguapan ya, hasilnya nggak jauh sama alam dan bisa hidup, bisa panen gitu. Apalagi kalau misalnya gua ganti 2 minggu sekali dengan water tank 20-30%. Jadi ya kalau misalnya filternya memang kita yakin dengan filter yang kita punya gitu loh, dan sirkulasi nitrogennya berjalan dengan lancar, ya udah nggak usah pusing mikirin parameter gitu loh. Dan ini pun sederhana loh sebenarnya, filternya hanya batu apung, karang jahe, skimmer, udah naik ke atas. Dan dengan ukuran 50 box ini, kemarin gue coba soka 2 kali, penggemukan 2 kali ya, dengan kapasitas filter ini 150 kali 40, tingginya 40 ya, fine, aman gitu loh. Jadi untuk skala besarnya ya tinggal dikalkulasikan gitu loh. Jangan juga dengan ukuran segini berhasil boxnya nambah, biotanya nambah, filternya tetap segini, itu yang salah. Jadi harus disesuaikan ya, ketika kita misalnya mencoba 20 box, 30 box berhasil, lalu mau memperbesar, yaitu harus dihitung kembali untuk masalah filternya. Jangan sampai filternya tetap segitu, biotanya nambah, ya bisa wassalam gitu lah. Oke, mungkin ini catatan buat patokan gua ke depan nantinya ya. Untuk yang mau ngikutin ya silahkan, untuk enggak ya silahkan, karena memang pada dasarnya ya kepiting itu kan ada bermacam jenisnya, ada hitam, ada merah, ada hijau, dan habitatnya pun enggak monoton di satu tempat gitu loh. Kadang dia ada hidup di laut, ada hidup di hutan bakau, di akar-akar bakau, ada yang di lumpur. Ya banyak sih, jadi nggak bisa memang kita berpatokan sama satu parameter gitu. Sama kayak gue dulu main akuarium laut, jadi ada satu terumbu karang juga ya, contohnya ya, salah satu contohnya ada satu terumbu karang namanya batu jeruk.
itu banyak kontroversi. Ada yang bilang dia butuh arus high, ada yang bilang dia butuh arus slow gitu. Tapi nyatanya faktanya di kedua arus tersebut hidup gitu loh, sama kayak kepiting ini. Jadi banyak apa ya, nggak bisa kita berpatokan sama satu parameter gitu lah. Jadi lebih baiknya sih kita ngikutin parameter yang ada di habitatnya. Misalnya kita mau belanja bibitnya dari mana, dari daerah Kalimantan atau kalau saya sendiri di daerah Bekasi, ya saya ngikutin gitu loh, apa sih namanya, cari tahu parameter di sana berapa, termasuk salinitasnya ya, yang paling penting ya, kita ikutin salinitas di sana berapa, kita ikutin aja gitu. Jadi kalau gua rasa ya patokan untuk parameter ya kita sesuaiin aja sama habitatnya gitu. Kalaupun sulit ya kita ambil aja rata-ratanya. Toh gue juga awalnya nggak mikirin parameter karena penasaran aja di alam itu berapa sih, dan gue mau tahu perbandingannya sama punya gue. Dan faktanya ya hidup gitu loh, bisa. Jadi ya kedepannya gue juga nggak bakal mikirin parameter, ini hanya iseng aja sih sebenarnya, penasaran. Oke ya, cukup sekian ya, mungkin ini bisa jadi pembelajaran atau solusi buat yang masih bingung soal parameter gitu. Siapa tahu bisa jadi contoh lah, bisa bermanfaat buat orang yang pengen nyoba ya. Oke, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.